Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 9 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Jansen Siregar. Kepada Bapak Jansen, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam tanggal 9 Desember tahun 2025 berjudul Selalu Ada Pintu Terbuka. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 8. Bunyinya demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mereka yang akan menjadi pemenang harus ditinggikan di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Kristus telah berjanji bahwa Ia akan mengakui nama mereka di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikat kudus di sorga. Ia telah memberi kita janji-janji yang berlimpah untuk mendorong kita menjadi pemenang. Saksi yang benar telah memberi kita jaminan bahwa Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Mereka yang berusaha untuk setia kepada Allah mungkin ditolak banyak hak istimewa dunia. Jalan mereka mungkin dihalangi dan pekerjaan mereka dihalangi oleh musuh-musuh kebenaran. Tetapi tidak ada kuasa yang dapat menutup pintu komunikasi antara Allah dan jiwa mereka. Orang Kristen sendiri dapat menutup pintu ini dengan menuruti dosa atau dengan menolak terang surga. Ia dapat memalingkan telinganya dari mendengar pesan kebenaran dan dengan cara ini memutuskan hubungan antara Allah dan jiwanya. Anda mungkin memiliki telinga, tetapi tidak mendengar. Anda mungkin memiliki mata, tetapi tidak melihat terang. Atau menerima penerangan yang telah Allah sediakan bagi Anda. Anda mungkin menutup pintu terang seefektif orang Farisi menutup pintu bagi Kristus ketika Dia mengajar di antara mereka. Mereka tidak akan menerima terang dan pengetahuan yang dibawanya. Karena itu, tidak datang dengan cara yang mereka harapkan. Kristus adalah terang dunia, dan jika mereka menerima terang yang dibawanya dengan penuh kasih karunia kepada mereka, itu akan menghasilkan keselamatan bagi mereka. Tetapi mereka menolak yang kudus dari Israel. Kristus berkata tentang mereka bahwa mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 19 dan 20. Ia berkata, "Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yohanes 5 ayat 40. Jalannya terbuka, tetapi dengan tindakan mereka sendiri, mereka menutup pintu dan memutuskan hubungan mereka dengan Kristus. Kita dapat melakukan hal yang sama dengan menolak terang dan kebenaran. Dikutip dari buku The Review and Herald, tanggal 26 Maret tahun 1889. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah kekecewaan tahun 1844, umat Advent tetap yakin bahwa kedatangan Kristus sangat dekat. Mereka percaya bahwa tugas perantaraan Kristus telah selesai dan bahwa masa percobaan bagi manusia telah berakhir. Sehingga mereka merasa pekerjaan mereka sudah tuntas. Ejekan orang-orang yang menolak ajaran dianggap sebagai tanda bahwa Roh Allah telah meninggalkan mereka. Namun, pemahaman mereka berubah ketika mereka mempelajari kembali tentang tempat kudus yang membawa terang baru dan menunjukkan penerapan ajaran Kristus dalam kitab Wahyu kepada gereja Philadelphia dan kepada jemaat pada masa itu. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Di dalam ayat ini, baik pintu yang terbuka maupun yang tertutup diperlihatkan. Pada akhir 2300 hari nubuatan, pada tahun 1844, Kristus mengubah pelayanannya dari bilik kudus ke bilik maha kudus. Ketika dalam pelayanan di bilik kudus duniawi, imam besar pada hari pendamaian memasuki bilik maha kudus. Pintu bilik kudus ditutup dan pintu bilik maha kudus dibuka. Demikian halnya ketika Kristus berpindah dari bilik kudus ke bilik maha kudus di bait suci sorgawi, pintu atau pelayanan dari bilik kudus ditutup dan pintu atau pelayanan dari bilik maha kudus dibuka. Kristus telah menyelesaikan satu bagian dari pekerjaannya sebagai pendoa syafaat atau perantara kita untuk memasuki bagian lain dari pekerjaan itu. Dan ia tetap mempersembahkan darahnya di hadapan Allah Bapa demi orang-orang berdosa. Lihatlah, ia menyatakan, "Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Tentang ayat ini, roh nubuat di dalam manuskrip 114 tahun 1903 paragraf 32 berkata, "Apa yang Kristus buka tidak dapat ditutup oleh kuasa manusia. Apa yang dia tutup tidak dapat dibuka oleh kuasa lawan. Maka biarlah dia membuka jendela jiwamu ke arah sorga dan menutupnya ke arah bumi, agar hatimu diterangi oleh sinar dari tahta Allah. Ketika Kristus menutup pintu hatimu melawan musuh, tidak ada kuasa yang dapat membuka pintu itu bagi setan. Tetapi jika karena engkau tidak bertobat, pintu hatimu tertutup bagi juru selamat, doa-doamu, perbuatan baikmu, dan semua pujian manusia akan sia-sia." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus membuka jendela jiwa kita ke arah sorga dan menutupnya ke arah bumi,
agar hati kita diterangi oleh sinar dari tahta Allah. Dengan iman, kita hendaknya tetap memandang Yesus, imam besar kita yang melayani di sorga bagi kita. Tidak ada terang lain yang telah bersinar atau akan pernah bersinar atas manusia yang telah jatuh, kecuali terang yang telah dan akan dikomunikasikan oleh anak Allah yang disembelih sejak dunia dijadikan. Mereka yang mengikuti Yesus Kristus dan menuruti firman-Nya harus berjalan dengan iman. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 26 Maret tahun 1889, paragraf 11 berkata, banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi belum pernah bertobat. Allah tidak dapat menerima karakter yang rusak dan tidak sempurna. Kita tidak dapat memaafkan diri kita sendiri di hadapan-Nya atas cacat dan kesalahan kita. Karena Ia telah menyediakan pertolongan melalui anak-Nya. Ia telah memberi kita juru selamat yang penuh kasih, penuh belas kasihan dan maha kuasa, yang mampu memberi kita kasih karunia agar kita dapat mengatasi setiap cacat karakter kita. Jika kita mau berserah kepada Allah, Ia akan mengambil pikiran kita dan membentuknya sesuai dengan pikiran ilahinya. Adalah merupakan hak istimewa kita untuk maju setiap hari dalam pengenalan akan Allah Bapa dan Juru Selamat kita. Jika kita mau berserah kepada Allah, Ia akan mengambil pikiran kita dan membentuknya sesuai dengan pikiran ilahinya. Dengan mempelajari kehidupan Kristus dan dengan meneladani karakternya, kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Di dalam buku yang sama, paragraf 4 berkata, ketika Kristus tinggal di dalam hati, kita mampu memberikan terang dan damai sejahtera yang telah diberikan kepada kita, kepada orang lain. Setiap hari kita memiliki hak istimewa yang berharga untuk menghubungkan diri kita dengan Kristus yang telah membuka pintu bagi kita. Seluruh sorga berada dalam kendali kita. Jika kita adalah anak-anak Allah yang taat, kita dapat memperoleh persediaan kasih karunia setiap hari. Apapun godaan, pencobaan, atau penganiayaan yang mungkin menimpa kita, kita tidak perlu berkecil hati. Baik manusia maupun setan tidak dapat menutup pintu yang telah dibukakan Kristus bagi kita. Kita tidak perlu menatap masa depan dengan cemas, karena Allah telah memungkinkan kita untuk menjadi pemenang setiap hari, dan Dia akan memberikan kasih karunia, Roh Yesus Kristus yang kita butuhkan, agar kita dapat menjadi pemenang. Kita akan ditinggikan di hadapan-Nya. Renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 352, paragraf 3 berkata, mereka yang akan menjadi pemenang harus ditinggikan di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat-Nya. Kristus telah berjanji bahwa Ia akan mengakui nama mereka di hadapan Bapa-Nya dan di hadapan para malaikat kudus di sorga. Ia telah memberi kita janji-janji yang berlimpah untuk mendorong kita menjadi pemenang. Saksi yang benar telah memberi kita jaminan bahwa Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mahkota sedang dipersiapkan bagi kita. Tetapi jika kita tidak berusaha, kita tidak akan menerimanya. Marilah kita berusaha untuk memenangkan mahkota kehidupan kekal dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saat ini, pintu kasihan masih terbuka bagi kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar dapat mengerjakan keselamatan kami dengan takut
dan gentar, karena pintu belas kasihan-Mu masih terbuka bagi kami. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat mengalahkan dunia beserta godaan dan pencobaannya dan menjadi pemenang. Biarlah hidup kami disucikan dari hari ke hari dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.